Kata malaikat Jibril, Allah kirim salam kepadamu wahai Luqman. Kamu disuruh milih sama Allah, mau jadi nabi atau mau jadi ahli hikmah. Kalau jadi nabi, ini kukirim wahyu. Akan kubacakan. Kata Sayyidina Luqman alaihissalam, rahimahullah ta'ala, dia bilang apa? Sebentar. Dia masuk ke dalam kamarnya. Dia sholat. Dia lihat di cermin. Dia lihat cermin. Nggak cocok jadi nabi. Nabi itu mukhtar, orang pilihan. Dia bilang sama Jibril, ya Jibril, terima kasih. Gitulah kalau bahasa kita. Saya sudah pikir-pikir tadi di dalam, saya ini nggak cocok jadi nabi. Jadi saya nggak usah jadi nabi. Kalau begitu kamu jadi al-hikmah. Maka semua ucapan beliau itu menjadi satu hikmah, menjadi berisikan falsafah-falsafah yang bernilai luar biasa, brilian. Dan ditulis namanya di Quran. Oke, baik Ayah. Untuk pertanyaan berikutnya, dari pertanyaan Ibu Titi Siregar. Assalamualaikum Ayah. Ada Luqman di masa kenabian. Di masa kenabian. Itu jadi artinya ini tentang Luqman yang ada di Al-Quran ya, itu minta dijelaskan tentang kesolehan Luqman. Ya, pertama Luqman Hakim ini umatnya Nabi Musa ya, jadi masa Bani Israel, bukan masanya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang budak, jadi orang negro, polio lagi sakit cacat gitu, orang polio jalan juga bengkok-bengkok begitu, merongos lagi giginya, hitam kulitnya. Kepalanya seperti kismis. Dan bukan orang merdeka. Slave. He's a slave. Dia budak. Akan tetapi dia sangat soleh sekali. Kemudian sangat tawadhu, rendah hati. Sangat cerdas sekali. Bukan orang bodoh beliau. Sangat cerdas sekali dan sangat takut dengan Allah. Dan nasihat-nasihat itu penuh hikmah. Kalau memberi nasihat sangat bernas. Maka beberapa nasihatnya dituliskan di Quran dalam surah Luqman. Dan beliau itu cara menyampaikan pelajaran juga sangat hikmat. Nah, misalnya begini. Satu hari majikannya datang. Memanggilnya. Luqman, kau sembelihkan kambing yang muda dan masakkanlah 2 potong bagian yang paling lezat dari kambing itu. Siap Tuan. Dia pun mengambil kambing muda, dipotong. Dimasakkanlah 2 potong makanan. Dilihat oleh tuannya ternyata isinya hati dengan lidah. Maka majikannya makan, Masya Allah lezat. Inilah bagian tubuh terbaik dari seekor kambing. Hati dan lidah. Lezat. Nah, beberapa hari kemudian majikannya panggil lagi. Luqman di sini datang. Kamu ambil kambing muda, potongkan kepada saya. Dan hidangkan 2 potong. 2 potong bagian dari kambing itu. Bagian yang paling tidak bagus. Siap Tuan. Maka Luqman Al-Hakim memotong kambing, kemudian menghidangkan 2 potong, dihidangkan kepada majikannya. Majikannya heran. Yang dihidangkan adalah hati dan lidah. Majikannya makan. Selesai makan, dia panggil, Luqman sini. Kemarin aku minta bagian terbaik, kau letakkan hati dan lidah. Ku akui, memang lezat sekali, enak. Hari ini ku minta bagian yang paling gak enak. Ku pikir entah kuku kambingnya, entah apa, entah tanduknya kau masak. Kan gitu. Kenapa yang kau masak sama dengan yang kemarin? Kan ku minta bagian yang paling buruk, yang paling gak bagus. Luqman Hakim mengatakan, Tuan, lidah dan hati adalah bagian yang terbaik jika kita mampu menguasainya untuk tunduk kepada Allah. Lidah berzikir, hati berzikir. Lidah tidak membuat pekerjaan yang buruk-buruk, jelek-jelek. Hati juga tidak mengerjakan perbuatan yang musyrik. Inna syirka zulmun azim. Syirik itu perbuatan paling besar dosanya. Sedangkan lidah ini bisa menjadi bagian paling buruk jika lidah digunakan untuk bergunjing. Orang bisa berperang satu negara gara-gara lidah. Dan hati ini juga bisa menghancurkan seluruh amalan manusia, menjerumuskan manusia masuk neraka jahanam kalau hatinya jahat. Lihat cara beliau mengajari majikannya. Begitu hikmahnya. Nah, oleh karena itu ketika datang malaikat Jibril, diperintahkan Allah jumpa malaikat Jibril untuk menguji Sayyidina Luqman ini.
Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Luqman, saya Jibril. Ini kadang-kadang ada yang protes nih. Katanya setiap jumpa Jibril pasti Nabi. Enggak. Sahabat Nabi jumpa Jibril. Kadang-kadang kita ini cepat kali memprotes orang. Waktu hadis tentang Islam, iman, dan ihsan, itu kan hadisnya langsung Jibril, disebut hadis Jibril. Nabi lagi ngaji begini, tiba-tiba datang satu orang dengan jubah putih-putih, kayak serban putih-putih, bersih, bajunya licin, tidak ada bekas musafir, duduk langsung adu lutut dengan Nabi, adu dengkul dengan Nabi. Terus nanya, apa itu Islam? Oh, ditanya, dibilang Nabi, Islam itu adalah kamu bersaksi tiada Tuhan yang sembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad Rasulnya, dan seterusnya sampai haji. Benar kamu. Duh, sahabat heran, ini dia yang nanya, dia yang membenarkan. Terus ditanya apa itu iman? Oh, Nabi menjawab, al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Benar, kamu benar. Sahabat tambah bingung, siapa ini dia yang nanya, dia yang bilang benar. Yang ketiga mah huwa ihsan. Ihsan itu adalah seolah-olah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Atau kalaupun kau nggak lihat Allah, kau yakin Allah melihatmu. Benar. Mata sah. Kemudian kapan hari kiamat? Orang itu tanya. Nabi Muhammad mengatakan yang ditanya dan yang menanya sama-sama tidak tahu. Benar. Kemudian orang itu pergi. Kami nggak kenal itu orang asing, tapi nggak ada bekas musafir. Padahal dia orangnya orang luar. Harusnya kan ada bekas-bekas dekil-dekil. Ini enggak. Kata Nabi, tahukah kamu siapa itu? Allah dan Rasul yang tahu. Itulah malaikat Jibril yang mengajari kamu tentang agama kamu. Jadi yang jumpa malaikat Jibril itu sahabat Nabi juga jumpa. Ini kadang-kadang kita ceramah begini, ini repotnya sama orang-orang yang cepat sekali menyala gitu. Salah. Ya, itu yang nggak tahan itu. Kalau dia cuma mengatakan itu untuk dirinya nggak apa-apa. Nanti dia bikin pula di YouTube, diedit. Ustadz abal-abal. Modal serban jenggot. Nah ini kadang-kadang repot. Dipitnahnya orang. Dirusaknya agama kita. Maka saya katakan banyak yang jumpa malaikat Jibril nggak jadi nabi. Bahkan terima wahyu. Siapa yang terima wahyu nggak jadi nabi? Siti Maryam. Ibu Nabi SAW jumpa Jibril, terima wahyu, kamu harus hamil. Tuh, bagaimana saya hamil, kata Siti Maryam, lam yamsasni bashar. Aku senggolan kulit aja sama laki-laki nggak pernah. Kadzalik mesti hamil. Siapa yang bawa wahyu itu? Nah, malaikat Jibril. Tapi karena dia perempuan, beliau perempuan nggak boleh jadi nabi walau dapat wahyu. Malaikat Jibril datang sama ibu Nabi Musa. Bungkus anakmu di peti, anyutkan ke sungai ini, nanti kembalikan kepadamu. Ibu Nabi Musa dapat wahyu menganyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Tapi nggak jadi nabi karena perempuan. Sama dengan ini cerita Luqman kembali. Kata malaikat Jibril, Allah kirim salam kepadamu wahai Luqman. Kamu disuruh milih sama Allah mau jadi nabi atau mau jadi ahli hikmah. Kalau jadi nabi, ini kukirim wahyu. Akan kubacakan. Kata Sayyidina Luqman alaihissalam rahimahullah ta'ala, dia bilang apa? Sebentar. Dia masuk ke dalam kamarnya, dia sholat. Dia lihat di cermin. Dia lihat cermin. Nggak cocok jadi nabi. Mulut orongos, kulit hitam, kepala kriwil-kriwil kayak kismis, polio lagi. Nggak cocok jadi nabi. Nabi itu mukhtar, orang pilihan. Nabi Isa itu paling ganteng se-Palestina. Nabi Musa paling ganteng se-Mesir. Nabi Yunus paling ganteng se-Irak. Nabi Ibrahim paling ganteng se-Syam. Nabi Muhammad paling ganteng sedunia. Nabi Yusuf paling ganteng sedunia. Nabi Adam paling ganteng dari seluruh alam semesta. Jadi nggak ada Nabi merongos kayak gini. Dia keluar. Dia bilang sama Jibril, ya Jibril, terima kasih. Gitulah kalau bahasa kita. Saya sudah pikir-pikir tadi di dalam. Saya ini nggak cocok jadi nabi. Jadi saya nggak usah jadi nabi. Kalau begitu kamu jadi al-hikmah. Maka semua ucapan beliau itu menjadi satu hikmah, menjadi berisikan falsafah-falsafah yang bernilai luar biasa, brilian. Dan ditulis namanya di Quran sebagai salah satu surah. Dan ada kisah tentang briliannya hikmah-hikmah yang diucapkan oleh Sayyidina Luqmanul Hakim ini. Tentang kehidupan manusia kepada sesama manusia dan kepada Allah SWT. Ini sebagian kecil yang bisa saya ceritakan tentang Sayyidina Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahan ibu penanya
bisa merasa puas? Oh tentu banyak. Kalau kita ceritakan 1 jam nggak selesai nih cerita Sayyidina Luqmanul Hakim ini. Tapi ya cuplik lah namanya ngaji. Mudah-mudahan bisa meresap, nanti bertambah. Semakin banyaklah perbendaharaan kita tentang siapa Sayyidina Luqmanul Hakim yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ayahanda, terima kasih banyak. Jadi karena waktu juga sebenarnya kita ingin sekali terus ngaji bersama Ayahanda dan Ayah juga harus berbuka puasa juga bersama keluarga. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa ketemu lagi. Dan sebelum kita akhiri kajian ini, mungkin Ayahanda bisa pimpin doa untuk kita semua, Ayahanda. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita bantu dan sokong perjuangan dakwah, pendidikan, dan santunan duafa kaum yang lemah dan orang-orang miskin yang dikelola oleh Yayasan Barokah Sumatera Utara melalui rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 762 kami ulangi 762 Insya Allah sekecil apapun yang Anda dermakan bermanfaat untuk kepentingan agama kita dan kepentingan kekuatan dakwah dan pendidikan Islam di Sumatera Utara, di Medan, dan umumnya di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura insyaallah minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا الله يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث